Baik pemirsa, Anda kembali menyaksikan menuju debat pamungkas. Kalau tadi rekan kami Vena Kintan sudah menginformasikan kepada Anda seperti apa kemudian bangunan dari JCC yang nanti akan menjadi tempat pelaksanaan dari debat terakhir ataupun juga debat penutup dari rangkaian debat selama ini. Nanti kita juga akan kembali lihat bagaimana kemudian bagian dalam dari Jakarta Convention Center yang nanti juga akan didatangi bukan hanya para capres tapi juga para pendukung dari masing-masing calon presiden. Nah, berikutnya kami bawa Anda juga untuk bisa melihat bagaimana kemudian hasil dari survei elektabilitas dari masing-masing capres hingga sejauh ini sebelum debat pamungkas berlangsung. Ini dia. Menjelang debat pamungkas antara ketiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024 yang akan diselenggarakan malam ini, lembaga survei indikator politik merilis hasil surveinya. Efek elektoral debat capres, perbandingan temuan survei tatap muka dan survei telepon. Kuatnya pengaruh debat yang ditayangkan televisi menelurkan teori telepolitics, yakni menguatnya peran media terutama televisi dalam mempersuasi pemilih. Namun, seiring menurunnya pengaruh televisi di era digital sekarang dan pada saat yang sama peran media sosial yang mulai menguat, seberapa besar efek media sosial dalam mempengaruhi persepsi warga mengenai debat dan penampilan calon dalam debat mulai sering dipertanyakan. Debat yang ditayangkan luas oleh media mainstream atau media sosial akan menguntungkan dua pihak sekaligus. Para capres dan tim suksesnya tidak perlu menyapa pemilih satu persatu. Dan pemilih juga tidak perlu repot menghadiri acara-acara kampanye karena debat yang disiarkan luas oleh media mampu menyelinap ke ruang domestik keluarga. Semakin besar pemirsa debat, kemungkinan debat memiliki efek elektoral juga dipercaya semakin besar. Lantas, bagaimana dengan debat calon presiden dan calon wakil presiden di Indonesia? Dan bagaimana pula efek elektoralnya? Tim TV One mengabarkan. Media sosial memang begitu besar ya pengaruhnya, saya yakin Anda juga merasakan. Mendekatkan yang jauh, kemudian juga menyalurkan beragam informasi, termasuk juga pada saat masa pemilu ini. Saya yakin juga betul Anda, pemirsa yang menyaksikan debat ini langsung jari jemarinya mengetik media sosial, memberikan komentar terhadap penampilan, performa para capres, kemudian juga memberikan catatan terhadap pernyataan-pernyataan ataupun juga gagasan-gagasan yang disampaikan oleh capres dan juga cawapres tentunya dalam setiap debat berlangsung. Bagaimana dengan kali ini? Sudah 4 debat berlangsung, nah apakah kemudian selama ini debat-debat ini mempengaruhi, memberikan sentimen positif, sentimen negatif terhadap para pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Apa juga pengaruhnya terhadap elektabilitas mereka. Untuk itu kita akan langsung saja berbincang dengan para narasumber sudah hadir bersama saya di studio. Yang pertama saya akan juga perkenalkan kepada Anda Mas Bawono Kumoro selaku peneliti Indikator Survei Indonesia. Selamat pagi Mas Bawono. Ya, dan kemudian juga sudah bersama kita juga ada Bang Ridho Marpaung selaku analis binokular data analitik nanti yang juga akan memotret bagaimana kemudian pendapat masyarakat yang mereka sampaikan mengenai para calon presiden ini di media sosial. Selamat pagi Bang Ridho. Selamat pagi Mbak Putri. Baik, mungkin sebelumnya kita akan ke Mas Bawono Kumoro terlebih dahulu. Ya. Bisa disampaikan Mas, hingga saat ini sudah semakin dekat terhadap pemilihan umum 14 Februari, apalagi nanti sudah debat penutup. Bagaimana elektabilitas dari masing-masing pasangan calon ini? Ya, survei yang kami lakukan terakhir periode tanggal 10 sampai 16 Januari 2024 lalu Mbak Putri ya. Jadi itu survei yang kita lakukan setelah debat tanggal 7 Januari, artinya debat ketiga gitu ya. Kalau kita lihat memang dibandingkan, kalau kita lakukan perbandingan elektabilitas setiap pasangan calon antara sebelum debat berlangsung dengan debat sudah 3 kali debat tersebut, memang ada dampak ya, tapi dampaknya tidak terlalu besar, tidak terlalu signifikan terhadap elektoral pasangan calon, gitu ya. Tidak terlalu signifikan maksudnya tidak hingga menciptakan volatilitas gitu ya, pergerakan suara yang sangat tajam, perubahan suara yang sangat tajam di antar setiap pasangan calon. Bahwa ada dinamika elektoral di setiap pasangan calon naik turun 1 hingga 3% adalah
dinamika yang biasa ya. Jadi dampaknya tidak hingga menciptakan terjadinya kemerosotan atau kenaikan yang luar biasa dari setiap pasangan calon manapun. Jadi para pendukung mereka memang sudah cukup setia dengan pilihannya, tidak terpengaruh dengan gagasan yang disampaikan pada saat debat. Seperti itu mungkin Mas Bawono? Ya, kalau kita lihat memang ketiga pasangan calon ini masing-masing sudah memiliki strong voter yang tinggi ya Mbak Putri. Kalau kita lihat itu angkanya di kisaran 80-85%. Baik pasangan 01, 02, ataupun 03. Tingginya strong voter ini kemudian yang membuat debat itu seolah-olah tidak memiliki dampak gitu ya, atau dampaknya minim terhadap pergerakan pasangan calon, elektabilitas pasangan calon. Karena apapun yang terjadi di panggung debat, sebaik atau seburuk apapun penampilan pasangan calon jagoan mereka, itu tidak akan merubah menggeser pilihan yang sudah mereka tentukan sebelum debat berlangsung. Baik, Mbak Rido juga mungkin bisa berikan pandangan dari debat capres yang sudah berlangsung 2 episode atau 2 sesi sebelumnya. Siapa yang mendapatkan sentimen positif, sentimen negatif yang bisa mencuri juga pendapat masyarakat di media sosial? Ya, baik. Terima kasih Mbak Putri. Dalam 2 debat capres khususnya ya, yang sudah berlangsung selama beberapa kali kemarin, ya kita mencermati memang dalam praktiknya masyarakat itu khususnya netizen ya dalam hal ini media sosial cukup riuh ya dalam mencermati debat yang berlangsung. Dan memang pada debat pertama pasangan 01 khususnya Pak Anies Baswedan itu cukup mencuri perhatian ya dengan bagaimana beliau menyampaikan hal-hal yang menjadi visi misi dan juga bagaimana beliau berkomunikasi dengan paslon yang lainnya. Nah pada debat capres calon presiden maksud saya yang kedua itu Pak Ganjar ya, pasangan 03 yang memang cukup menarik perhatian tertinggi dibandingkan dengan 2 capres yang lain karena memang pada saat waktu yang debat capres lalu itu antara pasangan 01 dengan 02 cukup intensif dalam berkomunikasi dalam berdebat dan saling mengkritisi khususnya dari pasangan 01 dengan ke pasangan 02. Jadi dalam perjalanan di media sosial ini debat ini justru menjadi titik fokus yang mana setiap hal-hal yang dimunculkan oleh masing-masing paslon ketika itu menjadi sorotan oleh masyarakat tertinggi di netizen ya, itu nantinya akan menjadi pembicaraan yang cukup tinggi juga dan itu sedikit banyak akan berpengaruh apakah itu positif atau negatif pada masing-masing paslon. Mbak Rido, apa sebenarnya yang lebih disoroti, lebih diperhatikan oleh para netizen ini? Apakah memang kontennya, visi misinya, atau gimmick-gimmicknya, gaya menyampaikannya, atau dramanya, saling menjatuhkannya? Yang mana sebenarnya yang lebih diperhatikan? Baik, ini menarik ya karena di dalam debat capres dan cawapres ini sebenarnya dari masyarakat khususnya yang swing voters dan juga masyarakat yang kritis ya, dan tentunya dari pihak KPU dan Bawaslu dan semua masyarakat ingin mengharapkan kontennya sebenarnya yang ingin dimunculkan. Namun dalam debat ini karena memang terkait dalam tanda kutip show juga ya, jadinya gimmick-gimmick dan atau ada ungkapan-ungkapan tertentu, kata-kata tertentu gitu ya, itu menarik perhatian publik, termasuk juga gestur. Nah itu memang buat para kubu ya 01, 02, 03 ini bisa menjadi perhatian serius. Karena walaupun itu memang jadi pembicaraan di media sosial, setiap gimmick dan juga gestur dan juga setiap perkataan-perkataan yang disampaikan akan menjadi catatan tersendiri buat masyarakat. Ketika itu memang menjadi disorot negatif, maka konten negatifnya akan semakin tinggi di media sosial. Tetapi ketika isu yang disampaikan itu positif, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, maka itu juga akan menjadi sorotan tertinggi di media sosial juga. Baik, gitu, Mbak Putri. Mbak Rido, ada capres yang diserang. Gitu kan? Ada yang kemudian merasa capres tersebut disudutkan, bahkan ada yang mengatakan dibully. Apakah kemudian itu juga bisa mendapatkan simpati, mengundang simpati dari para netizen, atau malah netizen ini kemudian menangkap bahwa ini hanya strategi belaka untuk bisa mendapatkan simpati sehingga kemudian mengungkapkan bahwa dirinya dibully dan sebagainya? Baik, dalam media sosial ini ya, ketika khususnya di dalam saya mungkin agak melompat ke debat cawapres lalu, ketika cenderung kubu 01 dan 03 dalam debat cawapres lalu mengkritisi kubu 02 dengan berbagai macam pertanyaan dan sebagainya, dan juga ada gimmick-gimmick juga yang muncul, memang akhirnya konten negatif cenderung akan sedikit lebih banyak ke kubu 02. Tetapi di sisi lain justru ketika semakin banyak dibicarakan, secara konten, secara pembicaraan itu justru makin tinggi. Jadi sebenarnya dari satu sisi mungkin akan banyak negatifnya,
Tetapi di sisi lain secara viralitas ini akan menjadi keuntungan tersendiri buat kubu 02 kan semakin banyak dibicarakan. Nah terkait dengan apakah itu nantinya dibully dan sebagainya itu kembali kepada masyarakat yang akan menilai. Karena tentunya setiap masyarakat sekarang sudah cukup cerdas ya untuk menilai apakah ini memang wajar atau memang ini sesuatu yang dibuat-buat. Dan nantinya tentunya akan kita lihat nanti dalam pemilu nanti apakah hal-hal yang muncul dalam debat-debat nanti akan berdampak juga di dalam pemilihan umum nanti. Baik, Mas Bawono, ini kan dinamikanya kalau di medsos cukup seru. Bahkan para pendukung ini bisa saling perang pendapat mengenai jagoan mereka masing-masing begitu kan. Ada juga kemudian kita lihat tadinya pergerakan yang tadinya mungkin mendukung nomor salah satu berpindah ke yang lainnya begitu karena melihat performa mereka. Tapi ternyata ini pada hasil survei tidak berlaku seperti itu karena strong voter tadi katakan oleh Mas Bawono. Nah, apa yang menyebabkan mereka kemudian begitu kuat walaupun memang melihat mungkin jagoannya tampilnya tidak terlalu maksimal di bawah ekspektasi mereka, tapi mereka tetap kemudian suaranya setia kepada pilihannya. Ya, sebab utamanya tidak lain adalah dari besarnya sikap partisan ya, sikap partisan dari pemilih kita. Ketiga tokoh capres ini kan sebenarnya bukan tokoh yang baru, atau adalah pernah menjabat sebagai gubernur 2 periode, Pak Ganjar gitu ya. Pak Anies juga pernah sebagai gubernur DKI, maju di pilkada DKI yang penuh keriuhan ketika itu gitu ya. Pak Prabowo sudah berulang kali maju sebagai kontestan di Pilpres di 2009 sebagai calon wakil presiden Bu Mega, 2014, 2019 dan sekarang sebagai capres gitu ya. Jadi mereka sebenarnya sudah memiliki pendukungnya sejak lama gitu. Nah sikap partisan ini yang kemudian membuat para pemilih kita itu seolah tidak terlalu peduli dengan baik buruknya performance dari capres jagoan mereka masing-masing di panggung debat. Gitu ya. Jadi memang debat ini mungkin hanya akan bisa mempengaruhi para undecided voter yang menurut survei kita itu tinggal kurang lebih 5,6% ya, di bawah 6%. Undecided voter ini yang mungkin masih bisa dipengaruhi oleh debat yang berlangsung selama 5 kali ini dan besok debat terakhir gitu ya. Mungkin mereka inilah yang masih sangat mungkin berubah pilihan gitu ya, menggeser pilihan atau bahkan mereka sebenarnya belum sama sekali menentukan pilihan, masih menunggu hingga last minute apa yang terjadi gitu di antara ketiga pasangan calon ini, termasuk di panggung debat nanti yang kelima besok hari. Baik, untuk karakter dari undecided voter sendiri dari hasil survei Mas Bawono, apa yang mereka cari, apa yang mereka tunggu juga sehingga kemudian mereka belum menentukan pilihan? Ya, undecided voter ini biasanya adalah mereka memiliki karakteristik pemilih kritis gitu ya, kritis, rasional gitu ya. Karena itu mereka ingin coba melihat hingga detik-detik terakhir apa sih gagasan yang berbeda dari satu pasangan calon dengan pasangan calon yang lain. Karena itu debat kemudian menjadi penting karena di debat itulah setiap pasangan calon dituntut untuk dapat menyampaikan visi misi mereka, gagasan mereka, program kerja mereka selama 5 tahun secara ringkas gitu ya. Itu kan debat membantu pemilih untuk memahami rangkaian visi misi yang panjang yang tertulis di dokumen visi misi yang pemilih kita mungkin tidak dapat mengaksesnya atau juga enggan membaca secara panjang itu. Nah di debat itulah pemilih dapat menilai, menangkap apa sih visi misi dari masing-masing pasangan calon ini. Nah inilah tipe pemilih dari undecided voter yang terekam di survei kami. Memang mereka pemilih yang sangat menimbang dari aspek lebih berat menimbang dari aspek rasional dari pemilih kritis dan sebagainya. Baik, kalau Bang Ridho sendiri, apakah kemudian di media sosial dari analisa binokular data bisa termapping undecided voter ini seperti apa komen-komen yang disampaikan pada saat melihat debat? Ya, untuk undecided voters memang dari pandangan kita ya, untuk sentimen-sentimen dan juga konten-konten yang muncul itu memang kebanyakan kita cermati dari masing-masing kubu paslon. Untuk undecided voters itu atau swing voters ya mungkin bahasa lainnya, mungkin tidak terlalu intensif dalam menyampaikan. Jadi biasanya tonasi atau tone positif, negatif itu cenderung kurang lebih berasal dari masing-masing kubu paslon yang saling mengkritisi satu sama lain. Nah sedangkan untuk undecided voters biasanya cenderung lebih dalam tanda kutip netral dalam hal ini. Nah makanya dari sisi kami untuk undecided voters ini
kemungkinan besar akan terus mencermati ya dari debat demi debat, termasuk debat pamungkas ya pada malam hari ini. Oleh karenanya kita juga memberikan masukan juga kepada setiap para paslon yang akan debat nanti malam untuk benar-benar bisa memunculkan konten-konten atau isi-isi dari tema topik yang akan muncul pada malam hari ini ya, pendidikan, kesehatan ya dan seterusnya. Karena ini juga akan menjadi pengaruh yang besar buat swing voters yang kalau nggak salah itu sekitar 8% sampai sekitar 15% jumlahnya yang belum menentukan pilihan. Baik, dari tema-tema yang memang sempat dibahas pada saat debat ini Bang Ridho, ada tema yang mungkin masyarakat merasa dekat, merasa relate termasuk tema pada hari ini. Tapi ada juga mungkin masyarakat yang merasa itu jauh dari mereka, itu di luar jangkauan mereka, seperti masalah HANKAM, hubungan internasional dan sebagainya. Tapi dari tema-tema tersebut apakah menentukan juga semakin dekat tema tersebut dengan masyarakat, semakin banyak masyarakat yang kemudian ikut memberikan komentar ataupun juga ikut memberikan penilaian di medsos, atau sebenarnya sama saja? Iya. Kalau dari kita ya, ini kita lihat di media sosial, kebanyakan untuk pembicaraan-pembicaraan itu memang adalah isu-isu yang diangkat oleh masing-masing paslon dalam setiap debat. Misalnya kaitannya misalnya dengan food estate, atau misalnya terkait juga dengan bagaimana gimmick-gimmick yang muncul contohnya dan seterusnya. Jadi memang selama berjalannya debat ini untuk topik-topik yang isinya tentang gagasan-gagasan dari masing-masing paslon kurang mendapatkan perhatian yang besar ya, khususnya untuk hal-hal yang positif seperti itu. Oleh karenanya kita berharap ya pada paslon ini untuk bisa mengemukakan gagasan-gagasannya. Contoh dari 01 ya, Pak Anies dengan Indonesia Mengajar, 02 juga dengan program untuk pangan dan seterusnya, dan 03 juga dengan gagasan penegakan hukum. Itu bisa dimunculkan gitu. Dan untuk topik nanti malam juga menurut saya ini adalah kesempatan besar buat ketiga paslon ya untuk bisa menyampaikan gagasan-gagasannya kepada masyarakat, karena ada isu kesehatan yang kita tahu ini menjadi isu yang cukup sentral apalagi setelah pasca pandemi COVID kemarin ya, dan juga tentunya isu pendidikan yang kita tahu bahwa ada bonus demografi dan semuanya memang menuju pada Indonesia Emas 2045. Jadi malam ini menurut saya kesempatan besar buat para paslon untuk bisa menyampaikan gagasan-gagasannya. Jadi saling beradu gagasan, bukan hanya saling mengkritisi saja misalnya kalaupun itu misalnya ada yang ingin disampaikan, tetapi juga bagaimana bisa menyampaikan kepada masyarakat. Ini loh yang akan kami lakukan kalau kami nanti dipercaya oleh masyarakat untuk memimpin bangsa ini, sehingga nantinya perdebatan atau juga komentar-komentar di media sosial akan saling beradu juga gagasan, bukan hanya semata mengkritik atau mungkin ada gimmick dan sebagainya. Baik, ini menarik. Apalagi kalau kita lihat pemirsa, tema yang disampaikan ataupun tema yang diperdebatkan oleh masing-masing calon presiden dalam debat pamungkas ini juga begitu dekat dengan masyarakat, pendidikan, kemudian juga kesehatan dan lain sebagainya. Apakah kemudian sudah mulai ramai komentar-komentar dari masyarakat, daripada netizen menyambut debat pamungkas ini? Nanti kita akan bahas dan juga apa yang dinanti oleh para netizen, masyarakat dari performa masing-masing jagoannya. Setelah jeda, kami akan segera kembali.